Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Jusuf Kalla merespons soal videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @allproject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut Allpayme Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan Allpayme Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Allpayme Project. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi.
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Asalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di 2 tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri, Jakarta.
Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner kalau ada Videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain dihormati, dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari saja. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta.
Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menau soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati.
Dan ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @anisbubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut Allpayme Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan Anies Bubble dan Allpayme Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Allpayme Project. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu.
Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut.
Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang, bahkan kalau ada banner ketika kalau ada program melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang, bahkan kalau ada banner. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di 2 tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu.
Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @allproject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan Videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan All Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu.
Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin, Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syauqi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syauqi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, LPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, LPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri, Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil,
sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Ya, Bawaslu. nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take-down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Dan justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Melarang bahkan kalau ada banner disebutkan ada Videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan tidak ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Melarang bahkan kalau ada banner disebutkan. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama
bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Ya, Bawaslu? nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @allproject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024.
Namun sayangnya iklan Videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut Olpaimi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan Anies Bubble dan Olpaimi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Olpaimi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menau soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap
tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_ahim menyampaikan bahwa videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Yang berbahaya itu kan kalau melarang. Melarang bahkan kalau ada banner jika ada videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin pilih calon lain dihormati, dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor 1 ya dihormati.
kan bagian dari justru itulah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Altproject Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Altproject Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024.
Soal masalah itu, Syawgi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan Videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan All Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari.
Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang.
Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPProject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Melarang bahkan kalau ada banner ketika kalau ada Videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Melarang bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPProject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menau soal penurunan ini.
PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja, karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan Videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All-Pmi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan All-Pmi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop.
Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Olpemi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Asalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran
dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner juga, kalau ada Videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan
berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @alpiproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X,
dulu Twitter, @anisbubble bersama @allproject. Anis pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anis, iklan yang dibuat oleh @anisbubble bersama @allproject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anis, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anis menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anis meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anis. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @anisbubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan Videotron Anis hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut Allpmi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan Anisbubble dan Allpmi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Allpmi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran.
Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, LPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, LPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang membuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @AnisBubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini.
Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner juga kalau ada videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin pilih calon lain dihormati, dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menau soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini.
Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja, karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan Videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All-Pmi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan All-Pmi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All-Pmi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu.
Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis.
Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari, iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner kalau ada Videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati ya, dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati, itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik.
Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @OPProject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, OPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, OPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda.
Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan Anies Bubble dan All Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All Project. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan.
Setelah itu, Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya, JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A-Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies.
Melalui akun X @LP_Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Melarang bahkan kalau ada banner juga kalau ada Videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Melarang bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LP_Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi.
Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @allproject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut Allpayme Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan Allpayme Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Allpayme Project. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi.
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di 2 tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri, Jakarta.
Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @alpiproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner ketika kalau ada Videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati ya, dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @alpiproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta.
Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati.
Dan ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @anisbubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All Pay Me Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan Anies Bubble dan All Pay Me Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All Pay Me Project. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menau soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu.
Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syauqi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syauqi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi. Sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @AnisBubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut.
Dan justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang, bahkan kalau ada banner disebutkan, kalau ada peran melarang, nah itu baru masalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Kalau melarang, bahkan kalau ada banner disebutkan. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, OPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, OPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu.
Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin Muhammad Syaugi merespons soal videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @allproject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan All Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All Project. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu.
Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin, Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Altmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Altmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri, Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil,
sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Ya, Bawaslu. nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang membuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take-down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Dari istilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner juga ada Videotron melarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati, dan tidak ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati, itu kan bagian dari istilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner juga. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu, masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama
bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Ya, Bawaslu? nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024.
Namun sayangnya iklan Videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut Olpaimi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan Anies Bubble dan Olpaimi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Olpaimi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap
tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syauqi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syauqi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari, iklan videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @AnisBubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A Ahim menyampaikan bahwa videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Dari istilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner juga ada videotron melarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin pilih calon yang lain, informasi dan tidak ada yang memasang videotron untuk mendukung
pasangan nomor satu ya dihormati, itu kan bagian dari justru itulah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng,
Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syawgi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan Videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All-Pmi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan All-Pmi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All-Pmi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari.
Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, LPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, LPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang membuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @AnisBubble pada Senin 15 Januari siang.
Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPProject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang. Melarang bahkan kalau ada banner jika ada Videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon lain informasi dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPProject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menau soal penurunan ini.
PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Asalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja, karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan Videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All-Pmi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan All-Pmi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop.
Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Olpemi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran
dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang membuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner kalau ada Videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan
berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu di antaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Jusuf Kalla merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X,
dulu Twitter, @anisbubble bersama @allproject. Anis pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anis, iklan yang dibuat oleh @anisbubble bersama @allproject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anis, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anis menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anis meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anis. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @anisbubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan Videotron Anis hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut Allpayme Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan Anisbubble dan Allpayme Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Allpayme Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran.
Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syauqi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syauqi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Altproject Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Altami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini.
Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru itulah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner juga kalau ada videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari justru itulah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini.
Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan Videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All-Pmi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan All-Pmi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All-Pmi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi.
Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @OPProject, mereka menyampaikan
bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @OPProject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opemi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opemi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Dari istilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner juga ada Videotron melarang, itu baru masalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari istilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner juga. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis.
Melalui akun X @LP-Project, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, OPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, OPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi.
Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan All Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All Project. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso.
Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, LPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, LPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang membuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @AnisBubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut
sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Dari istilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner kalau ada peron melarang, itu bermasalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari istilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @alpiproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menau soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @allproject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All-Pmi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan All-Pmi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All-Pmi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi.
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya, JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menau soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, LPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, LPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di 2 tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri, Jakarta.
Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang membuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take-down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Jadi inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner juga ada Videotron melarang, itu bermasalah. Tapi kalau mengubah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengatakan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1, ya dihormati. Itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang bahkan kalau ada banner juga. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta.
Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Asalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati.
Dan ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @anisbubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut All-Pmi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan Anies Bubble dan All-Pmi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa All-Pmi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu.
Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syauqi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syauqi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, LPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, LPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang membuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LPproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, LPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, LPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut.
Dan justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau kalau melarang, bahkan kalau ada banner disebutkan, kalau ada videotron melarang, nah itu baru masalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin milih calon yang lain, dihormati. Dan ketika ada yang memasang videotron untuk mendukung pasangan nomor satu, ya dihormati. Itu kan bagian dari dan justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner disebutkan. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opmi Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opmi Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu? Nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Diskominfotik, Pemprov DKI mengaku tidak tahu menau soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Asalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu.
Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin Muhammad Syaugi merespons soal videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @allproject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @allproject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya, iklan videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut Allpmi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan videotron itu didanai oleh gabungan AnisBubble dan Allpmi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Allpmi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu.
Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin, Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @altproject, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Opami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Opami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri, Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil,
sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Ya, Bawaslu. nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan Videotron yang membuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan Videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan Videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @anisbubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A_Ahim menyampaikan bahwa Videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci Videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan Videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @alpiproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner juga ada Videotron melarang, itu bermasalah. Tapi kalau sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya, jadi ketika ada yang mendatangi mengungkapkan saya ingin pilih calon yang lain dihormati, dan ketika ada yang memasang Videotron untuk mendukung pasangan nomor 1 ya dihormati, itu kan bagian dari justru inilah demokrasi yang berbahaya itu kan kalau melarang, bahkan kalau ada banner. Penurunan Videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan Videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @alpiproject, mereka menyampaikan bahwa Videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, Alpami Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, Alpami Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun Videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi
potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi, sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Ya, Bawaslu. nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menahu soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan Videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Ri Yusuf Kala merespons soal Videotron pasangan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Amin, yang dihentikan mendadak di Bekasi. JK menilai pelarangan tersebut adalah sebuah pelanggaran jika memang telah mendapat izin. Itu semua ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi selama ada izinnya, penayangan Videotron, itu adalah pelanggaran, kata JK kepada wartawan di kediamannya Jalan Haji Bau, Makassar, dalam keterangan yang diterima, Rabu, tanggal 17 Januari tahun 2024. Ex-ketum Golkar itu berharap kasus ini agar dilaporkan ke Bawaslu sebagai pengawas seluruh proses pelaksanaan tahapan pemilu. Jadi nanti lapor ke Bawaslu saja. Karena itu ada aturannya, tambah JK sesaat sebelum berangkat ke Bonn dalam mendampingi kampanye terbuka Anies Baswedan. Diketahui, Kapten pemenangan Timnas Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, Muhammad Syaugi merespons soal Videotron Capres 01 Anies Baswedan di Bekasi yang dihentikan. Dia mengatakan akan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. Dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu tinggal tim hukum kita melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut, kata Syaugi di markas Timnas Amin, Menteng, Jakarta, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024. Soal masalah itu, Syaugi mengaku menyerahkan penilaian ke masyarakat. Dia berharap masyarakat untuk terus mengawasi potensi kecurangan yang kemungkinan terjadi selama Pilpres 2024. Masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira, pungkasnya. Sebelumnya, Anies Baswedan merespons soal iklan Videotronnya di Bekasi, Jawa Barat, mendadak dihentikan. Diketahui, iklan Videotron tersebut merupakan hasil proyek bersama dari akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject. Anies pun menyayangkan adanya penghentian iklan Videotron dirinya yang dilakukan secara sepihak tersebut. Menurut Anies, iklan yang dibuat oleh @AnisBubble bersama @AllProject itu adalah bagian dari demokrasi. Dalam demokrasi pun diajarkan terkait komitmen untuk menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, artinya belum siap untuk berdemokrasi. Itu kan bagian dari demokrasi. Justru ujian komitmen demokrasi salah satunya pada kesiapan menghormati yang berbeda. Kalau tidak siap menghormati pilihan yang berbeda, maka dia tidak siap berdemokrasi, kata Anies, Selasa, tanggal 16 Januari tahun 2024, dilansir wartakotalive.com. Lebih lanjut, Anies menegaskan, dalam pesta demokrasi rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya masing-masing. Tak hanya itu, rakyat juga berkewajiban untuk saling menghormati pilihannya masing-masing. Untuk itu Anies meminta semua pihak juga bisa menghormati apabila ada yang memasang Videotron untuk mendukung dirinya. Ini adalah sebuah pesta demokrasi dan rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pandangannya. Jadi ketika ada yang mendatangi dan bilang saya ingin memilih calon lain, ya dihormati. Dan ketika ada pasang Videotron untuk pasangan nomor 01, ya dihormati, tegas Anies. Diketahui, akun media sosial X, dulu Twitter, @AnisBubble bersama @AllProject telah membuat proyek iklan untuk mendukung Capres Anies Baswedan. Proyek iklan tersebut berisi video promosi Anies Baswedan yang dibuat layaknya promo idol K-pop. Seharusnya,
Iklan Videotron tersebut dipasang di depan Grand Metropolitan Bekasi selama seminggu, mulai 15 sampai 21 Januari tahun 2024. Namun sayangnya iklan Videotron Anies hasil patungan dari sebagian penggemar K-pop itu mendadak dihentikan penayangannya. Menurut Olpaimi Project, hal itu terjadi karena suatu hal yang di luar kuasa mereka. Sampai di media sosial, Videotron Anies Baswedan mendadak dicopot padahal baru sehari ditayangkan. Videotron yang terletak di depan Grand Metropolitan Bekasi itu merupakan proyek sukarela dari pendukung Anies. Iklan Videotron itu didanai oleh gabungan Anies Bubble dan Olpaimi Project yang merupakan kelompok penggemar K-pop. Iklan Videotron tersebut seharusnya tayang dari 15 hingga 21 Januari 2024. Namun iklan tersebut diturunkan paksa setelah 1 hari tayang. Iklan Videotron itu diturunkan paksa karena ada hal di luar kuasa Olpaimi Project. Anies kemudian merespon soal penurunan Videotronnya yang mendadak dan sepihak itu. Terkait kasus itu, Capres nomor urut 1 menyinggung perihal kebebasan demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Anies saat ditemui di Sorong Selasa 16 Januari 2024. Anies mengingatkan bahwa pemilu merupakan pesta demokrasi, sehingga ketika rakyat ingin memasang iklan Videotron seharusnya dihormati. Anies berkata bahwa rakyat berhak memilih calon presidennya sendiri. Oleh karena itu, penghormatan atas pilihan yang berbeda adalah demokrasi. Menurut Anies, penurunan paksa iklan Videotron dirinya menjadi tanda ketidaksiapan Indonesia untuk menjalankan demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia menanggapi dicopotnya iklan Videotron Anies Baswedan secara sepihak. Videotron tersebut diduga diturunkan oleh pemerintah daerah Bekasi dan Jakarta. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan Pemda untuk bersikap netral terhadap seluruh peserta pemilu 2024. Pernyataan itu disampaikan Bagja saat ditemui di kantornya Selasa 16 Januari 2024. Bagja mengatakan pihaknya bakal menelusuri alasan penurunan Videotron yang diketahui baru 1 hari dipasang itu. Jika penyelidikan itu dibatasi oleh pemerintah, maka Bawaslu akan meminta masyarakat untuk melapor dan akan diproses. Adapun Videotron Anies yang mendadak dicopot itu sebelumnya terpasang di Bekasi, Jawa Barat dan Geraha Mandiri, Jakarta. Videotron itu mendadak dihentikan secara sepihak, padahal penayangan iklan itu dibiayai sendiri oleh pendukung Anies Baswedan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan sebelumnya mengungkap bahwa dirinya tidak yakin jika Yusuf Kala berkenan menemaninya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Anies di Bandara Sultan Hasanuddin Selasa 16 Januari. Namun Anies tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat hal itu bisa terjadi. Menjawab ketidakyakinan Anies, Yusuf Kala buka suara. Setelah melakukan makan malam bersama dengan Anies, JK mengonfirmasi bahwa dirinya akan menemani Capres nomor urut 1 berkampanye. JK menyampaikan akan menemani Anies berkunjung ke Bone sekaligus pulang kampung. Sementara terkait upayanya untuk memenangkan Anies Muhaimin, JK mengatakan bahwa dirinya hanya berpihak pada kebenaran. Adapun makan malam JK bersama Anies dilakukan di rumah makan Tumbak Kayu Bangkoa, Makassar. Bahkan mantan wakil presiden itu mengajarkan Anies untuk meracik makanan yang disajikan. Setelah makan bersama, JK lanjut menemani Anies berkampanye di Bone. Di sana keduanya menghadiri pertemuan dengan simpatisan. Setelah itu Anies bakal melanjutkan kunjungannya ke Baru dengan menghadiri acara di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Rencananya JK juga akan menghadiri acara di pondok pesantren tersebut. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut angkat bicara mengenai penurunan iklan Videotron Anies Baswedan melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik. Pemprov DKI mengaku tidak tahu menau soal penurunan ini. PLT Kepala Diskominfotik DKI Sigit Wijatmoko dalam keterangan pada Selasa 16 Januari mengatakan hal ini bukanlah kewenangan pihaknya. Sigit menyebut bahwa penurunan tersebut merupakan ranah swasta. Lantaran isi Videotron memuat kampanye, maka Sigit meminta agar hal tersebut dilaporkan kepada Bawaslu. Pasalnya, Pemprov DKI tidak punya kewenangan untuk mengusut kasus ini. Sementara itu, Anies Baswedan sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan Videotron. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari.
Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tidak siap berdemokrasi. Timnas Amin sendiri sudah menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini. Penurunan videotron Anies Baswedan yang baru dipasang kurang dari sehari juga telah mendapat respons dari Timnas Amin. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi, dalam keterangan pers pada Selasa 16 Januari mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hal ini. Syaugi mengatakan Timnas Amin sebagai perwakilan berhak melaporkan dugaan pelanggaran dalam proses kampanye Pilpres 2024 ke lembaga berwenang. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar dapat mengawasi jalannya kampanye pemilu dengan adil hingga terbentuk persaingan sehat dalam kontestasi politik. Sebagaimana diketahui, iklan videotron ini dipasang oleh pendukung Anies yang menamakan diri mereka humanis. Melalui akun X @LP_Project, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan, mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, LPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, LPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut. Adapun videotron ini dipasang di dua tempat, yakni depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Ya, jadi kita itu dalam berdemokrasi, kita juga bisa melaporkan ya hal-hal yang memang melanggar. Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yang melaporkan kepada KPU atau Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut. Tapi yang lebih penting, masyarakat yang menilai bagaimana dengan situasi ini. Makanya kami berharap seluruh masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, ketidakadilan itu masyarakat agar mengawasi sehingga kita sama-sama bisa nantinya melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil sehingga dicapai kedamaian dan riang gembira. Berarti Timnas ada langkah untuk melaporkan tindakan tersebut ke Bawaslu. Ya, nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Belum genap sehari iklan videotron yang memuat kampanye Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tiba-tiba di-take down. Adapun iklan videotron ini dipasang di beberapa tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Keberadaan videotron ini pertama kali dibagikan oleh akun X @AnisBubble pada Senin 15 Januari siang. Kemudian pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, sebuah akun X bernama @Q&A Ahim menyampaikan bahwa videotron tersebut kosong. Kondisi ini pun kemudian menjadi perbincangan warganet hingga membuat kata kunci videotron menduduki trending X hingga Selasa 16 Januari petang. Anies sendiri sudah memberikan responsnya mengenai penurunan videotron ini. Hal ini disampaikannya saat melakukan kampanye di kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa 16 Januari. Anies mengatakan demokrasi adalah menghormati setiap pilihan walaupun pilihannya berbeda. Menurutnya, penghentian penayangan videotron kampanye ini merupakan sikap tak siap berdemokrasi. Adapun iklan videotron ini merupakan inisiatif dari pendukung Anies. Melalui akun X @LP_Project, mereka menyampaikan bahwa videotron tersebut sedianya tayang selama sepekan mulai dari 15 hingga 21 Januari di Bekasi dan Jakarta. Terkait penghentian penayangan, LPMI Project menyatakan hal tersebut berada di luar kuasa mereka. Terbaru, LPMI Project menyampaikan saat ini mereka tengah melakukan diskusi internal, satu diantaranya dengan pihak advertiser. Mereka juga berharap agar tidak ada spekulasi sebelum ada konfirmasi lebih lanjut.